Jadi kan mau kan 6. Nah. Orang Mantap bos. Mantap ya. banget gitulah. Apa Dol? Banget. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan-kawanku dimanapun Anda berada dari Aceh sampai Papua, khususnya petani sawit muda maupun tua yang masih sekolah maupun mahasiswa, baik pekerja maupun bos sawitnya, yang penting mau kerja dan saling menjaga, insya Allah berkah, amin. Gak peduli itu sawit bapaknya, mamaknya, kakeknya, neneknya, atoknya, udaknya, tulangnya, yang penting itu kita mau mengelolanya, insya Allah isi kantong kita terjaga. Baik kawan-kawanku, seperti yang Anda lihat ya kawan-kawanku, lihat ya, kita lagi ada di ladang sawit. Kebetulan ini lagi ada di lahan darat. Oke kawan-kawanku, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara ya tanaman sawit yang sudah tua tetap menghasilkan seperti tanaman sawit yang masih muda. Oke kawan-kawanku, nanti kita akan bahas, maka dari itu ikutin video kita selanjutnya. Mantap.
Oke kawan-kawanku, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara supaya tanaman kelapa sawit kita yang sudah tua itu tetap menghasilkan seperti tanaman kelapa sawit yang masih muda. Jadi ada 3 cara yang harus kita lakukan di kebun kelapa sawit kita supaya kelapa sawit kita yang sudah tua itu tetap menghasilkan ya kawan-kawanku. Itu yang pertama, kita harus menjaga kebersihan kawan-kawanku ya. Menjaga kebersihan lahan sawit kita ataupun kebun kelapa sawit kita dari rumput ataupun gulma-gulma yang ada di kebun sawit kita. Ini penting kawan-kawanku. Soalnya apa? Manfaat kebersihan di kebun sawit kita ini supaya bisa memaksimalkan penyerapan nutrisi yang ada di kebun sawit kita ya. Penyerapan nutrisi ataupun makanan ataupun pupuk yang ada di lahan sawit kita oleh tanaman sawit kawan-kawanku. Jadi seandainya ladang kita semak, kita melakukan pemupukan, ini sayang kawan-kawanku. Mungkin yang diserap oleh kelapa sawit kita itu mungkin cuma 50%, soalnya berbagi dengan rumput yang lain kawan-kawanku ya. Mungkin kurang jelas ataupun kawan-kawan mau menambahkan, langsung aja komen kawan-kawanku. Yang kedua kawan-kawanku, itu kita harus melakukan yang namanya pruningan sawit ataupun pemangkasan sawit ataupun penunasan sawit. Jadi ini paling sedikit yang setiap tahun paling sedikit kita harus melakukan penunasan ataupun pruningan itu sekali dalam setahun kawan-kawanku ya. Soalnya tanaman kelapa sawit yang sudah tua ini biasanya banyak pelepah-pelepah kering ya kawan-kawanku. Pelepah yang tidak produktif. Ini mengganggu kawan-kawanku. Mulai dari mengganggu penyerapan pupuk ya kawan-kawanku ya. Jadi hasil pupuk tadi itu diserap tidak maksimal karena ada pelepah yang menggantung ataupun pelepah yang kering kawan-kawanku ya. Dan yang ketiga kawan-kawanku yang harus kita lakukan, yaitu yang paling penting kali, yaitu kawan-kawanku, yaitu pemupukan yang rutin. Paling tidak itu setahun 3 kali ya. Seandainya punya dana lebih bisa 4 kali ya kawan-kawanku. Tapi biasanya petani-petani ini malas memupuk karena harga pupuk yang tinggi. Makanya solusinya seperti saya itu menggunakan pupuk organik ya kawan-kawanku. Menggunakan pupuk organik yang jauh lebih murah ya. Seandainya pupuk kimia itu harga 1 juta, maka pupuk yang saya pakai ini cuman harga 300 ke bawah kawan-kawanku ya. Begitu ya kawan-kawanku. Semoga bermanfaat kawan-kawanku ya. Mungkin cukup sekian kawan-kawanku, ikutin video selanjutnya. Mantap. Ngampak gitu sambil senyum. Ngamuk ya ngampak. Hah? Saper. Yang mantap. Mantap bos. Gimana melu-melu nanya ngono juga. Habis nyet. Isih eneng lho, Le. Aku bali lho, Le. Kok simpule kok entek ae. Oh, Siti salah, oke salah. Ngene entek ae. Ngomong. Nek wis kan bali ya kan. Iya. Waduh ngono. Maju. Maju kita, Bang. Yuk. Maju. Pan. Oke.
Ini mau anda beneran apa lagi? Kurang banyak berondolannya. Mantap ya. Udah apa itu, Bang? Kurang 6 ton. Mana Mas? Mantap Mas. Mantap. Mantap ya. Mantap. Banget gitulah. Apa Dol? Banget. Wih. Mengantar apa yang cepat itu? Iya, kira-kira enggak jelas. Jadi kan mau kan 6. Oke kawan-kawanku, matur suwun dan makasih banyak yang sudah menonton. Semoga kita diberikan kesehatan karena rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Dan jangan lupa kawan-kawanku, like, komen, dan subscribe. Mantap.